Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan membaca nyaring bersama Bu Eni. Hari ini hari yang spesial buat kalian karena Bu Eni akan bacakan satu buku yang tidak biasa. Kenapa ya kira-kira kok tidak biasa? Ayo kenapa? Nah, penasaran kan? Ya, hari ini Bu Eni akan membacakan buku yang bentuknya tidak seperti buku yang biasanya kalian temui. Ini bukunya. Nah, buku ini namanya Kamishibai. Kamishibai adalah buku yang digunakan oleh masyarakat Jepang untuk bercerita. Bentuknya berupa lembaran-lembaran kertas bergambar. Kita buka ya bukunya ya. Nih, coba lihat. Ada isinya. Tara. Ya. Nah, ini bukunya yang akan Bu Eni ceritakan buat kalian hari ini. Sudah siap? Ada lagi loh tahapannya untuk membacakan buku ini. Buku ini akan dimasukkan ke dalam alat ini. Kita masukkan dulu ya. Bu Eni akan bercerita tapi pindah posisi dulu. Sudah siap mendengarkan cerita ini? Baik. Kita akan mulai membacakan buku Kamishibai karya Ibu Dewi Utama Faiza ya. Kita buka dulu. Teret. Judul buku ini adalah Piktuai karya Dewi Utama Faiza, ilustrasi oleh Saryati Jenaf. Coba perhatikan buku ini. Apa yang kalian saksikan? Iya benar, ada hamparan sawah, gunung, dan beberapa burung. Ya. Piktuai adalah kisah fabel yang diambil dari cerita rakyat Sumatera Barat. Para nenek moyang begitu cerdas mengamati semesta tingkah laku hewan untuk mendidik karakter anak cucunya. Keangkuhan Piktuai yang berlimpah makanan dan kekecewaan burung-burung lainnya yang berbeda pakan menjadi cerita menarik tatkala muncul ide bertukar air liur. Burung cindang sebagai burung yang ukuran badannya paling kecil ditampilkan atraktif dan yang kaya emosi. Burung pinang, murai, dan but-but memainkan peran sebagai tugasnya masing-masing. Berlangsungkah mereka mempertukarkan air liurnya? Menurut kalian, kenapa mereka harus bertukar air liur? Dan apakah berhasil mereka mempertukarkan air liurnya? Apakah kalian melihat 4 burung yang disebutkan dalam buku ini tadi di dalam gambar ini? Ya, hebat. Kita lanjutkan kisah selanjutnya. Dahulu kala di dusun Suliki, sejauh mata memandang hanya petak sawah yang terhampar. Bayangkan indahnya jika musim tanam dan panen tiba. Burung pipik, pinang,
Cindang, murai, dan but-but sejahtera hidupnya. Makanan mereka berlimpah. Tahukah cucu Anduang, di mana dusun Suliki itu berada? Kita akan cari tahu menggunakan Google Earth ya, Google Earth untuk menemukan dusun Suliki. Sudah siap menjelajah dunia ini, khususnya Indonesia? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, kita ingin tahu di mana letak dusun Suliki itu berada. Kita akan menjelajah bumi ini melalui Google Earth. Kita perhatikan ya. Kita cari dusun Suliki ada di mana. Nah, itu yang ditanda merah. Itu dusun Suliki. Kita cari ternyata ada di... Coba kita kembali dikecilkan lagi. Ini pulau. Coba kita lihat. Nah, ini pulau peta Indonesia, anak-anak. Kita lihat yang warna merah, yang ada tanda merah, itu ternyata ada di peta Indonesia bagian pulau mana ya? Coba kita lihat pulau mana ini. Nah, ini adalah Pulau Sumatera. Sedangkan dusun Suliki yang merah ini itu ada di Sumatera Barat. Kita perbesar ya menjelajahnya. Nah, kita ikuti, coba kalian perhatikan tanda merah bertuliskan Suliki. Kita akan lihat dusun Suliki itu ada di mana ya. Ini dusun Suliki anak-anak yang dibatasi oleh tanda ini pembatas dusun Suliki. Nah, ini ada di sini nih. Nah, kita akan perbesar lagi menjelajah di dusun Suliki. Ya, kita lihat tanda merah itu. Wow, coba kita lihat penampakan alamnya, masih banyak tanaman hijau, anak-anak ya, masih banyak hutan di sini. Suliki ada di sini, kita lihat lagi. Nah, keluar apa ini? Taman Pendidikan Al-Quran terlihat ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita mendekati sekarang. Nah, coba kita perbesar ke dusun Suliki. Nah, disinilah letak dusun Suliki itu anak-anak. Ya, ternyata sungguh hijau ya Pulau Sumatera, anak-anak coba lihat. Hijau, semuanya hijau di sini. Coba kita jalan-jalan, kita masuk lagi. Oh, sudah kabur ini. Coba kita naik lagi. Ini ada Masjid Nur Iman. Ini juga ada rumah sakit umum Suliki di sini. Nah, coba kita lihat rumah sakit. Wah, kita bisa melihat dusun Suliki ada rumah sakit umum di sini. Coba kita lihat, kita mengenal ya. Mengenal. Coba lihat, hijau sekali ya nak. Masih banyak lahan-lahan yang belum berpenghuni, terhampar luas. Nah, ini kita sudah lihat ada rumah sakitnya juga. Wah, ini di jalan-jalan di dekat rumah sakit Suliki. Ya, di Sumatera Barat. Ini tampak beberapa gedung bangunan di dusun Suliki. Ini tepatnya di Jalan Payakumbuh Suliki, Sumatera Barat. Ini rumah-rumahnya. Ya, kita jadi tahu ya melalui Google Earth ini, meskipun kita di rumah, kita sudah sampai ke sana gitu ya. Senang sekali. Kita coba cari sekolahnya, ada nggak ya sekolah dasar di sana? Coba kita ketik dulu. SD
SD negeri nggak ada. Coba SD negeri berapa ya? Kalau kita kepengen tahu di sana, coba ini SD yang tertera SDN 01. Nah, kita coba jalan-jalan ya ke SDN 01 Siliki. Kita mengenal lebih jauh tentang beberapa tempat di Siliki. Nah, ini nih, coba. Oh, bukan ini. Oh, bukan. Mana ya sekolahnya tadi ya? Nah, itu coba kita lihat yang merah. Nah, wah, bagus ya sekolahnya. Bener kah ini sekolahnya? Ini juga baru tahu Bu Enik. Eh, baru tahu lewat ini, lewat Google Earth juga sih. Pengen tahu. Iya benar ini SDN 01 Siliki. Nah, ini ada sekolahnya juga di sana di ujung jalan, menjadi ciri khas rumah-rumah di Sumatera ini ya anak-anak ya. Nah, ini gapuranya ini khas sekali. Ya, asik ya ternyata bisa jalan-jalan. Di sini juga ada gapura ini. Tugu, penanda suatu daerah. Senang ya ternyata inilah sedikit banyak gambaran daerah Siliki yang ada di Sumatera Barat. Kita lanjutkan membaca ceritanya yuk. Sudah cukup apa belum ini? Mau jalan-jalan di Siliki. Ini anak-anak jadi kenal ya. Bu ini juga baru tahu loh. Masih banyak tempat-tempat hijau yang belum berpenghuni, masih hutan seperti itu ya. Ya. Kita kembali keluar. Lihat. Kita pelan-pelan. Pelan-pelan kita tarik lagi ke arah Kepulauan Indonesia. Ini masih Sumatera Barat ya anak-anak. Mau coba lihat. Luas sekali ya Indonesia ini. Coba kita lihat lagi. Coba kita lihat Indonesia yang mana. Coba kalau kita kita jalan-jalan lebih besar melihat Indonesia. Ada beberapa pulau besar. Ada 5 pulau. Coba. Nah, ini kalau kita dari atas anak-anak melihat Indonesia seperti ini. Tadi kita di sini. Ya, tadi kita di sini ya. Di bagian sini ada di Sumatera Barat, salah satu daerah di Sumatera. Ini Sumatera, kemudian kita tinggal di sini, Bu Eni tinggal di sini di Jawa, terutama di Jawa Timur di sini, di Sidoarjo sini. Nah, ini ada Kalimantan, pulau yang besar, kemudian ini ada Sulawesi, kemudian ada Papua, begitu ya. Ya, ada 5 pulau besar Indonesia. Dan cerita ini sekali lagi adalah cerita yang diangkat dari Dusun Siliki. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Nah, bagaimana setelah kalian menyaksikan atau mencari Dusun Siliki tadi? Ada pengalaman apa yang kalian rasakan ketika berjalan-jalan melalui Google Earth tadi? Asik ya ternyata. Menarik sekali belajar menggunakan fasilitas internet. Kita akan kembali lagi ke cerita kita. Ya, coba perhatikan gambar di sini. Coba kalian temukan manakah yang burung pipik. Coba tebak yang mana burung pipik. Ayo coba tebak. Ketemu? Boleh, pinter. Sekarang mana yang burung pinang? Burung pinang itu burung pelatuk. Coba cari ciri burung pelatuk di dalam gambar itu yang mana?
Oke, udah ketemu ya? Nah, sekarang kita cari yuk yang mana burung murai. Burung murai itu cirinya ekornya panjang. Oke, berarti kalian sudah menemukan yang mana burung but-but. Baik. Halaman berikutnya. Lihat, lihat, lihat. Mari kita berkenalan dengan piktuai. Ia burung pipik, tidak memakan ulat. Sementara teman-teman piktuai, pinang, cindang, murai, dan but-but lagi asik makan. Nah, coba kita cari tahu lagi ya. Tadi kalian sudah mencoba mengenali mana burung-burung itu. Sekarang coba kita cocokkan lagi. Tahukah Cucu Anduang apa makanan piktuai itu? Dan teman-temannya tentunya. Coba dilihat. Di sini mereka makan apa? Benar, mereka makan ulat. Sedangkan piktuai, ia tidak makan ulat. Coba perhatikan lagi burung-burung di gambar ini. Sudahkah kamu menemukan yang mana burung piktuai? Hebat! Kita cari tahu ya. Apa yang terjadi berikutnya? Tibalah pada suatu masa, para petani di Dusun Suliki menggunakan racun hama yang mangkus. Ulat, belalang, dan serangga lainnya, bahkan tikus pun ikut mati. Apa yang terjadi dengan burung-burung pemakan ulat? Tentu kalian masih ingat namanya, bukan? Ya, apa yang terjadi dengan but-but, pinang, cindang, dan murai ketika para petani itu menggunakan racun hama? Mati. Kenapa kalian mengatakan burung itu akan mati? Nanti diskusikan sama mama dan papa kalian ya, atau bersama ayah dan bunda. Kita cari tahu lagi kisah serunya. Burung pinang, cindang, murai, dan but-but mulai kekurangan makanan. Sementara piktuai makanannya berlimpah ruah. Ada akal? Tentu mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup. Maka, apa yang kira-kira dilakukan oleh keempat burung itu yang makanannya mulai berkurang? Oh, ya, kita cari tahu yuk. Maka bermusyawarahlah keempat burung tersebut, meminta burung pipik berbagi selera makan. Kok selera makan? Iya, selera makan.
konon selera makan berkaitan dengan air liur. Air liur? Selera makan dan air liur? Kita cari tahu yuk. Burung-burung pemakan ulat itu, pinang, cindang, murai, dan but-but mencari akal. Bagaimana caranya bisa bertukar air liur? Mereka bergantian mengintip, mengamati perilaku dan ulah serta kebiasaan yang dilakukan Piktuai. Aha, mereka menemukan ide cemerlang. Piktuai, maukah engkau bertukar air liur dengan kami? Agar selera makan kami sama dengan Aka. Pinang, cindang, murai, dan bubut membujuk Piktuai bersama-sama. Oh, ternyata kenapa mereka bertukar air liur? Ada jawabannya di sini ya. Karena mereka ingin menyamakan selera makannya. Ketika 4 burung tadi membujuk Piktuai, apa kira-kira reaksi Piktuai? Kita cari tahu yuk. Namun sayang, Piktuai tidak peduli dengan kondisi teman-temannya yang kelaparan. Ia terus saja asyik sendiri memakan padi dengan nikmatnya. Mereka 4 burung temannya itu mendekati Piktuai. Dengan angkuhnya, Piktuai membuang muka. Ia pun terbang menjauhi mereka. Wah, kalau menurut kalian, sikap Piktuai ini bagaimana? Seandainya kalian menjadi Piktuai yang tahu teman-teman kalian sedang kelaparan atau kekurangan makan, apa sikap kalian? Bagus, kalian akan menolongnya. Kita lanjutkan kisahnya yuk. Mereka berkejar-kejaran di awan. Dari pagi tanpa lelah, mereka terus mengharap belas kasih Piktuai. Piktuai, tunggu. Tunggu kami, Piktuai. Burung cindang yang tubuhnya paling kecil memohon dengan suara menghibah. Namun, Piktuai terus terbang dengan angkuhnya. Ia semakin memperolok-olokkan temannya yang kelaparan. Lihat, lihat, hujan akan segera turun. Cindang ketakutan. Ayo terus terbang, kamu kuat, Cindang. Burung murai menyemangati. Apa yang akan terjadi dengan para burung itu ya anak-anak? Kita akan cari tahu apa yang akan dialami oleh 4 burung teman Piktuai tadi dalam kisah Piktuai berikutnya. Sampai jumpa.